Baik, selamat sore. Selamat sore semua. Sore, Pak. Ya, suara saya terdengar. Jelas, Pak. Dengar Pak, jelas Pak. Baik, ya kita mulai perkuliahan sore hari ini ya dengan topik lab. Jadi saya akan share PowerPoint saya. Jadi kita bisa belajar tentang lab, bagaimana memprogramnya gitu. Oke, kelihatan ya punya saya? Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Oke, kita mau memprogram lab dengan Arduino dan MicroPython nanti ya. Jadi kita mau belajar LED dengan softwarenya Arduino dan MicroPython. Sudah disiapkan Arduino dan MicroPython-nya? Sudah, Pak. Sudah. Ada yang sudah punya boardnya? Wemos atau ESP32 atau ESP8266 MCU? Sudah ada yang punya? Sudah Pak. Sudah Pak, sudah. Sudah, Pak. Oh, sudah. Wemos sudah Pak. Oh, sudah. Oke, kalau sudah bisa disiapkan juga nanti habis beberapa slide ini ya, nanti kemudian kita akan langsung coba praktek gitu di layar komputer masing-masing ya. Nanti kita bisa diskusi kalau kesulitan apa nanti yang terjadi, kita Anda bisa share untuk bisa didiskusikan di perkuliahan ini. Oke, ya. Ini kita mulai awal dulu. Nah, ya, ini simbol LED seperti ini ya. Mungkin sudah pernah di elektronika dasar itu simbol LED seperti ini, light emitting diode ya. Jadi ini ada kaki anoda di sini, itu nanti polaritasnya positif ya. Terus kemudian di kaki satunya itu namanya katoda, polaritasnya negatif ya. Jadi kalau nanti LED ini mau menyala, maka nanti dihubungkan dengan baterai, ini yang anoda dapat positifnya baterai, yang kemudian katoda dapat negatifnya baterai ya. Ini baterai yang 1,5 volt ya, jadi jangan yang 5 volt. Kalau 5 volt langsung LED nanti terbakar. Harus dikasih dengan resistor ya sebagai tahanan untuk menahan arus power supply. Arus yang besar nanti masuk ke LED ini akan mengakibatkan lampunya rusak. Oke, ini simbolnya seperti ini ya. Dipahami nanti kalau baca-baca buku atau browsing-browsing di internet, itu simbol LED-nya seperti ini, simbol ya, simbol rangkaian ya seperti ini. Nah ini
komponen LED ya, komponen LED yang sesungguhnya seperti ini ya. Kita bisa mengenali kaki LED-nya ya, mana yang anoda dan mana yang katoda gitu ya. Tadi kan simbolnya seperti ini ya, anodanya seperti ini pas ya, katodanya ini. Nah, kalau di LED yang masih baru ya, LED yang masih baru itu kakinya itu berbeda ya. Kaki anodanya lebih panjang dibanding kaki katoda. Ya. Jadi katoda ini ya kakinya lebih pendek dibanding anoda. Kalau masih beli baru itu ada bedanya. Membedakannya mudah ya. Jadi tinggal kaki yang panjang berarti anoda, kaki yang pendek itu katoda. Ya. Tapi kalau sudah dipakai ya, misalkan itu ngambil dari bot yang lain gitu ya. Jadi kan sudah dipotong kakinya. Ya, kalau sudah dipotong kakinya berarti kaki anoda dan kaki katoda panjangnya sama. Ya. Panjangnya sama. Nah, terus bagaimana menentukan kaki anoda dan katoda kalau panjang kakinya sama gitu kan. Nah, itu bisa melihat di dalam kacanya, ini kacanya. Yang warna merah, warna putih. Kalau warna putih jelas kelihatan gitu ya. Kalau bening gitu, bening ya itu kelihatan jelas. Tapi kalau yang merah, biru, hijau dan lain sebagainya mungkin harus agak teliti melihat di dalamnya. Nah, itu akan kelihatan LED-nya di dalam itu bentuknya seperti ini ya. Kalau yang runcing seperti ini ya, runcing seperti ini itu anoda. Kalau yang gemuk nanti ada moncongnya gini itu ada katoda ya. Seperti itu. Bentar, saya masukkan dulu. Oke, jadi seperti itu melihat di dalamnya ini ya. Atau kalau bentuk fisiknya bisa dilihat nanti seperti ini ya. Dia tidak lingkaran penuh ya. Dia tidak lingkaran penuh tapi ada yang terpotong ya, yang terpotong. Yang terpotong itu adalah nanti yang katoda. Ya, jadi kalau dilihat dari atas itu ini yang pendek ya, sedikit. Terus ini yang panjang nanti itu adalah anoda ya, ini katoda, yang ini adalah anoda. Jadi dilihat dari potongannya ini itu adalah katoda, nanti bisa dilihat ya. Jadi ini nanti positif ya, yang anoda positif, yang katoda itu negatif. Ya, jadi kalau LED yang baru ini warna-warna ini pasti kakinya nanti ada sedikit perbedaan gitu. Ada perbedaan sedikit panjang pendeknya ya. Dari sini Anda tentunya tahu nanti yang mana anoda dan yang mana katoda, karena nanti kalau polaritasnya kebalik LED-nya nggak akan nyala gitu ya. Jadi polaritasnya harus benar ya. Nanti terkait dengan pemrograman ya, jadi kalau high sama low ya, di Arduino itu nanti ada high sama low. Ya, high itu nanti lebih positif dibandingkan low kan itu ya. Jadi high itu polaritasnya dianggap positif, kalau low itu nanti polaritasnya adalah negatif ya. Sehingga kalau mau LED-nya nyala maka di sini dikasih high, terus kemudian di sini kasih low gitu, maka LED-nya nyala. Atau kalau salah satu dihubungkan dengan ini ground, nih katodanya ground, maka ini dikasih high dia akan nyala, dikasih low akan padam. Atau sebaliknya ya, ini dihubungkan dengan VCC, terus kemudian ini dengan potnya Arduino, pinnya itu, ya kalau dikasih low dia nyala, dikasih high itu dia padam ya. Oke, nanti
eh, itu akan kita jelaskan di pemrograman. Oke, ini cara mengenali kaki LED ya, kaki LED. Jadi kalau Anda beli LED nanti Anda silakan lihat ya, kalau baru mudah, kalau sudah pernah dipakai, sudah pernah dipotong, lihat dalamnya atau lihat bentuk fisiknya seperti ini. Oke, warna-warna LED itu ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang putih gitu. Ya. Kenapa ada seperti ini? Ya, tentunya kalau Anda membuat lampu warna-warni itu kan bisa lebih bagus gitu. Tapi nanti di sini ada spesifikasinya. Warna merah itu seperti apa ya, sehingga kita bisa menempatkan resistor itu besarnya seberapa gitu. Ya, dari warna LED ini ya. Oke. Nah, ini ya tegangan LED ya, tegangan LED. Ini ada yang paling rendah itu adalah inframerah ya, infrared. Infrared itu biasanya dipakai di remote-remote itu ya. Itu LED-nya inframerah ya. Tegangan kerjanya itu 1,6 volt gitu ya. Atau tegangan jatuhnya itu 1,6 volt. Kalau yang LED-nya warna merah ya, LED warna merah itu tegangannya sekitar segini. 1,8 sampai 2,1. Nanti ada, tadi tidak ada oranye ya, ada oranye gitu ya. Ada warna oranye itu tegangannya 2,2. Terus kemudian kalau warna kuning gitu, LED-nya warna kuning itu tegangannya 2,4. Warna hijau 2,6, warna biru itu 3 sampai 3,5 ya. Terus warna putih 3 sampai 3,6 ya. Terus kemudian yang di atas itu ada ultraviolet ya. Ultraviolet itu yang dipakai untuk deteksi uang-uang gitu ya. Itu pakai sinar ultraviolet. Tegangan jatuhnya itu 3,5 volt. Nah, terus bagaimana untuk membatasi LED ini agar tidak cepat rusak gitu ya. Karena kalau langsung dihubungkan dengan tegangan ya, nanti LED ini umurnya pendek gitu. Nyala mungkin nanti beberapa kali pemakaian atau nyala terus-menerus dia akan cepat rusak ya. Nah, terus cara mengatasinya maka harus dipasang namanya resistor ya. Resistor itu sebagai pembatas arus ya. Jadi LED itu arusnya kira-kira 30 miliamperan gitu, sekitar segitu ya. Nah, ini rumusnya seperti ini ya. Seperti hukum Ohm gitu. Hukum Ohm itu adalah tahanan sama dengan tegangan dibagi ya dengan arus. Nah, R-nya berapa? Ya, ini tegangan sumber. Tegangan sumber itu misalkan kalau Arduino tegangannya 5 volt gitu ya, V sumber 5 volt ya. Maka ini tegangan 5 volt dikurangi dengan V diode. V diodanya ini ya. V diodenya masing-masing ini. Ya, dibagi dengan arus ya. Ini R resistor, arus LED, PS tegangan sumber. Bisa baterai 12 volt atau sumber tegangan lain 5 volt, 3,3 dan lain sebagainya ya. PD ada tegangan kerja LED ya, ini tegangan LED bekerja pada ini. Kalau kurang ya LED-nya nanti padam ya, atau mungkin nyalanya redup gitu ya, seperti itu. Oke, rumusnya seperti ini untuk menentukan resistor ya. Nah, ini resistornya ini tadi ya dengan rumusnya tadi ya. Terus kemudian ini V sumbernya, kalau rangkaian LED dibuat seperti ini, V sumber. Terus kemudian ini harus ada LED ya, arus yang diizinkan yang melewati
LED gitu ya. Jadi yang diizinkan itu di sini adalah arus. Kalau tegangannya boleh berapapun ya, asal nanti R-nya bisa mengikuti gitu. Ya, bisa mengikuti ya untuk membatasi arus yang melewati LED ini gitu. Nah, kira-kira ya kalau Anda pakai yang warna merah gitu ya, yang warna merah itu rentan R-nya itu kira-kira segini ya. 100 ohm sampai 1000 ohm ya, atau 1 kilo ohm ya. 1000 1 kilo ohm. Jangan di bawah ini ya, jangan di bawah 100 karena nanti arusnya yang lewat akan besar gitu. Ya, akan mempercepat umur resistor gitu. Ya. Atau jangan melebihi dari 1000 ya. Kalau melebihi dari 1000 LED-nya nanti redup. Ya, mungkin nyalanya nggak terang gitu. Ya. Nah, sehingga kira-kira berdasarkan pengalaman saya kira-kira segini ya, maksimum ya 1 kilo lah maksimum. Kalau nggak pengen terang banget ya 1 kilo gitu. Tapi biasanya saya pakai yang antara 220 ya, 220 sampai 330. Ya, resistornya pakai yang 220 ohm atau yang 330 ohm. Ya, biasanya saya pakai yang itu. Ya, nyalanya cukup lah buat ya untuk display itu cukup segitu. Bahkan kalau saya di rumah itu sudah sedia resistor 220 sebanyak 1000 LED gitu ya. Karena kadang-kadang sering pakai untuk buat modul dan sebagainya, saya sudah siap LED dengan ukuran 220 ohm sebanyak 1000 dan 1 kilo ohm biasanya dipakai untuk pull up atau pull down gitu ya, 1 kilo. Saya juga sudah menyiapkan di rumah ini sebanyak 1000 buah ini ya, resistor. Oke. Nah ini ya data kontrol LED ya. Nanti terkait dengan pemrograman ya, pemrograman. Nah, Anda masang LED-nya bisa 2 macam ya. Yang atas ini dia aktif low. Aktif low itu artinya ya kalau dikasih logic 0 atau low gitu, maka LED-nya ini nyala gitu ya. LED-nya nyala. Karena apa? Di sini terhubung dengan VCC gitu, atau 5 volt. Sehingga arus akan mengalir ke resistor ini, kemudian ke LED ya, kemudian menuju ke low. Low itu artinya ground gitu ya. Low atau tegangan 0 volt atau ground gitu. Ya, jadi nanti kalau Anda membuat interface di microcontroller rangkaiannya seperti ini ya. Ya. Pada saat Anda beri low, LED-nya nyala. Pada saat dikasih high, LED-nya padam gitu. Ya. Tapi kalau Anda membuat rangkaiannya seperti ini nanti di rangkaiannya mikro ya. Nah, ini yang satunya terhubung dengan ground ya, yang satu ground, yang satunya terhubung dengannya pinnya mikro ini, pinnya mikro. Jadi nanti mikro kalau mengasih logic high itu LED-nya akan nyala ya, karena di sini nanti anodanya akan mendapatkan positif dibandingkan katodanya yang terhubung dengan ground ya. Jadi kalau high ini LED-nya menyala. Kalau low, LED-nya padam ya, karena sama-sama low itu ibarat ground ya, di sini ground, di sini ground, ya tidak ada arus yang mengalir ya, jadi LED-nya padam. Nah seperti ini, jadi kondisi data aktif low ya. Kalau aktif low di sini,
Kalau dikasih low atau 0, LED-nya nyala. Kalau datanya dikasih high ya atau 1, LED-nya padam ya. Jadi yang rangkaian yang atas tadi pertama ini. Ya, kalau active high yang di sini ya. Ini kalau low dia padam, kalau high itu dia nyala ya. Beberapa aplikasi yang saya buat saya menggunakan yang ini. Ya. Saya menggunakan yang rangkaian ini, jadi kalau dikasih high itu LED-nya nyala. Kalau dikasih low LED-nya padam. Oke ya, jadi rangkaian yang saya pakai nanti ini di ESP32 ya. Jadi saya mencontohkan di ESP32. Anda boleh pakai WMOS, boleh pakai ESP8266 Node MCU juga boleh. Ya, saya pakai yang ESP32 ya. Sama saja nanti, tergantung nanti Anda harus melihat pinnya gitu ya. Pinnya yang saya terangkan minggu yang lalu gitu kan, terkait dengan pin, ya Anda harus perhatikan mana yang sebagai pin input dan mana yang sebagai output dan mana yang kemudian harus di pull up, mana yang tidak dan lain sebagainya. Itu ya, minggu yang lalu sudah saya terangkan detailnya satu persatu. Oke ya, jadi nanti di sini itu dibuka Arduino-nya gitu ya. Terus kemudian kita ngetik program di sini. Oke, ini yang Arduino nanti jadi seperti ini nanti ya. Nanti saya jelaskan. Saya lanjutkan yang PowerPoint satunya ini yang dengan MicroPython ya. Ini yang dengan MicroPython ya, nanti flash firmware ESP dengan MicroPython ya, Tony softwarenya ya. Jadi kalau Anda sudah mendownload PPT saya, sudah mendapatkan kan itu? Ada yang belum dapatkan? Halo? Masih pada dengarkan saya? Sudah Pak, sudah dapat. Sudah Pak. Oh sudah. Oke. Sudah, Pak. Ya, kalau sudah nanti kan step-stepnya ini saya berikan ya. Jadi ya, step-stepnya seperti ini. Nanti waktu kita mengeflash firmware-nya di ESP ya. Jadi nanti kalau dibuka Tony, sudah buka Tony ya. Kemudian kita tools dan option gitu. Tool option ya. Nah, kemudian nanti di sini akan muncul optionnya, pilih interpreter ya, interpreter penterjemah ini atau compiler gitu ya, interpreter ini ya, kemudian oke ya, oke, nanti ngetap di sini ya, menu tab di interpreter di sini. Kemudian nanti Anda pilih ESP-nya di sini, ESP32 ya, atau yang WMOS itu 8266 sama dengan yang Node MCU ya 8266, atau yang pakai bot yang lain ya. Tapi kita pakai 3 bot itu ya. Nanti silakan dipilih ya. Kemudian nanti dipilih portnya ya. Kemudian open dialog firmware ya. Seperti ini ya. Jadi ini MicroPython ESP32 ya. Kemudian port COM-nya ini kedetek COM 8 misalkan ya. Nanti setiap hardware yang terpasang di komputer Anda itu COM-nya mungkin berbeda ya dengan punya saya ya. Jadi jangan misalkan, lupa kok saya COM-nya berbeda dan lain sebagainya ya. Ya itu masing-masing nanti akan berbeda-beda ya. Tapi paling tidak nanti akan
terdeteksi ya portnya CP210X ya, USB to watt ini. Kalau belum detect ya, silakan download ke Silicon Lab ya. Silicon Lab nanti yang drivernya CP2101 ya, nanti Anda download aja ya. Download kemudian di install gitu ya. Jadi kalau ternyata Wemos Anda, kalau Wemos pakai CH340 ya. CH340. Kalau yang ESP32 itu pakai CP210X gitu ya. Jadi drivernya serial sudah sedikit berbeda ya. Jadi kalau nanti nggak detect silahkan di download ya. Yang Wemos pakai CH340 silahkan di download juga ya kalau belum detect. Ya, kemudian nanti diklik firmware ini ya, firmware, maka nanti akan menuju seperti ini ya. Install ESP32 firmware with ESP tool gitu. Ya. Portnya nanti diklik, dipilih ya, sesuai yang tadi ya, COM8 ya, kemudian firmware-nya dipilih ya. Kemarin sudah saya kasih ada 2 file bin ya, yang ESP32 dan satunya ESP8266 gitu. Ya. Jadi 2 firmware itu nanti silakan dipakai. Kalau pakai ESP32 ya pakai yang ESP32. Kalau pakai Wemos atau 8266 pakai yang ESP8266. Oke ya. Yang kalau belum dicentang iris flash before installing ya, silakan nanti dicentang ini ya. Karena nanti yang lama itu akan dihapus dulu ya, diiris ya sebelum nanti diinstal, dihapus flashnya kemudian diinstal ya. Ya kalau sudah ini kemudian diklik install ya, klik diinstal. Nanti kalau ESP32, kalau Wemos sama 8266 itu langsung ya, otomatis begitu klik nanti dia sudah erasing sama installing nanti sudah langsung otomatis. Kalau yang ESP cacat produksi atau memang dibuat seperti itu ya, pada saat iris nanti dia akan muncul berhenti sampai di sini ya, serial port COM8 yang tadi kita gunakan ya, COM8 itu berhenti di sini ya. Jadi dia enggak mengiris ya, mengiris flash ya. Dia berhenti lah sampai dia ditekan ini ya, tombol bootnya ya. Tombol flash atau tombol boot ya. Ini ditekan. Ya. Begitu ini ditekan, nanti dia akan melanjutkan yang seperti ini ya. Ini kemudian dia akan menghapus sampai 100% ya. Jadi dia nanti akan proses erasing ya. Erasing sampai 100%. Oke. Ya, setelah erasing selesai, kemudian muncul nanti oh ini saya agak keliru. Muncul yang seperti tadi ya. Oh ini sudah selesai. Saya buatnya. Nah, muncul seperti ini lagi. Ya, muncul seperti ini lagi ya. Jadi nanti ditekan tombol bootnya itu 2 kali ya.
Nah, ini tekan tombol boot sekali lagi. Ya, ini saya keliru buatnya ini. Ini sudah dan ini sudah selesai. Ya. Sudah selesai. Ya, seharusnya yang tadi muncul lagi itu ditekan boot ya, maka nanti akan proses installing firmware ya. Tadi irising ya, ini tadi sama. Ini installing firmware ya sampai 100% ya. Kalau udah 100% maka nanti dia akan ini sih kalau sudah 100% nanti akan tertulis seperti ini ya. Dan gitu ya. Ya, kalau sudah dan nanti diklik OK ya. Diklik OK nanti Python-nya Python atau Tony-nya itu akan mengeluarkan selnya seperti ini ya, yang di bawah. Ya, kalau sudah seperti ini maka Python-nya ini sudah terkoneksi dengan ESP kita. Gitu. Ya. Nah, kemudian kita siap melakukan pemrograman di atas di sini. Gunakan interaktif ya. Nah, ini kelebihannya software Python dibandingkan Arduino ya. Python itu bisa interaktif ya. Jadi di bawah ini selain dia bisa menampilkan kayak serial monitor yang di Arduino itu, nah ini bisa digunakan untuk interaktif. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendebak. Jadi satu persatu di trace, misalkan kita punya program banyak gitu kan, ya. Kemudian kita bisa trace satu persatu dengan menggunakan ini perintah shell, ya. Sehingga nanti kita bisa tahu salahnya di sini, ya. Walaupun nanti juga di sini dikasih informasi warna apa kalau kita salah ngetik dan lain sebagainya. Oke. Ya, ini untuk ngeflash baik dari Arduino. Kalau Arduino langsung begitu kita upload program
Halo? Nah, Iya, Pak. Ya Pak. Iya, di laptop saya ini fungsinya muter-muter ini. Tadi kedengeran saya presentasi itu. Dengarkan, Pak. Enggak. Enggak Pak. Enggak. Ini jaringan terputus ini. Koneksi nggak stabil. Berarti saya tadi presentasi nggak kelihatan sama sekali ya? Nggak kelihatan dan suaranya nggak ada ya? Ada, Pak. Ada. Presentasinya Sempat ada, Pak. ada tadi. Kalau yang barusan enggak ada. Yang nge-flash tadi ada. Pas sampai flashing. Flash. Nah, ini koneksinya apa? Muter terus ini. Program bikin capek. Wah, ini kalau nggak bisa Nah, ini saya off dulu, nanti saya matikan laptop saya, nanti saya